Di video ini kita nggak akan bahas soal trik-trik jadi kaya. Kita juga nggak bakal ngomongin formula instan buat sukses. Yang mau kita bahas justru hal-hal yang sering dilupakan. 3 hal sederhana tapi diam-diam menentukan. Apakah seseorang bisa hidup cukup atau terus merasa kurang? Karena kenyataannya, banyak orang sudah kerja keras, tapi tetap aja merasa hidupnya nggak kemana-mana. Mungkin bukan soal kurang usaha, tapi bisa jadi fokusnya yang keliru. Kita sering terlalu sibuk ngejar hasil sampai lupa ngebangun pola pikir yang sehat. Kita punya waktu, tapi malah habis buat hal yang enggak penting. Kita punya potensi, tapi nggak diasah jadi kekuatan. Padahal, kekayaan sejati itu bukan cuma soal angka, tapi soal arah dan nilai yang kita bawa dalam hidup. Yuk, kita bahas bareng, pelan-pelan. 3 hal penting yang bisa jadi pondasi buat kamu membangun versi hidupmu yang lebih cukup, lebih kuat, dan lebih berarti. Kenapa banyak orang gagal kaya meski sudah kerja keras? Pernah nggak sih kamu mikir begini, aku udah kerja keras, tapi kenapa ya rasanya tetap stuck di situ-situ aja? Atau, kok dia bisa hidup mapan padahal kayaknya kerjanya biasa aja? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sering muncul, terutama di fase hidup ketika tenaga kita lagi banyak-banyaknya, tapi hasilnya belum kelihatan. Kita mulai ngerasa capek, bingung, dan akhirnya mempertanyakan diri sendiri. Tapi coba kita berhenti sebentar. Mungkin masalahnya bukan di seberapa keras kita kerja, tapi di arah usaha kita. Banyak orang yang hidupnya seperti lari di treadmill. Kelihatan sibuk, kelihatan capek, tapi nggak benar-benar maju kemana-mana. Kita diajarin buat kerja keras sejak kecil, tapi jarang diajarin kerja dengan arah yang tepat. Arah itu ditentukan oleh fokus, dan disinilah masalahnya. Kita sering terlalu fokus sama hasil akhir, uang, jabatan, status, sampai lupa ngebangun hal-hal yang sebenarnya menopang semua itu. Padahal, kalau mau membangun kekayaan yang tahan lama, kita perlu balik ke fondasi. Dan fondasi itu bukan satu hal aja, tapi 3. Pola pikir yang tepat, keterampilan yang berkembang, dan waktu yang digunakan dengan bijak. Ini bukan hal yang instan, tapi justru karena nggak instan, banyak orang melewatkannya. Dan itu yang bikin mereka jalan cepat, tapi ke arah yang salah. Pilar pertama, mindset, pola pikir yang jadi fondasi. Kekayaan bukan cuma soal angka, tapi soal cara kita melihat dunia. Dan semuanya dimulai dari satu hal yang sering dianggap remeh, mindset. Pola pikir itu seperti kacamata. Kalau lensanya buram, dunia pun kelihatan gelap, meskipun sebenarnya terang. Banyak orang yang tumbuh dengan scarcity mindset, pola pikir kekurangan, yang bilang uang itu susah dicari. Kalau orang lain sukses, berarti peluangku berkurang. Gue mah nggak mungkin bisa sejauh itu. Pola pikir kayak gini nggak kelihatan secara langsung, tapi dia pelan-pelan membatasi langkah kita. Kita jadi takut mencoba, takut gagal, dan akhirnya, ya, nggak kemana-mana. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa diasah, bahwa kegagalan bukan tanda akhir, tapi proses belajar. Dan mindset ini bukan bawaan lahir, dia bisa dibentuk. Tapi butuh kesadaran, butuh latihan, butuh keberanian buat melihat diri sendiri sebagai proyek berkembang, bukan produk jadi. Mindset juga ngaruh ke cara kita melihat uang. Ada orang yang terus merasa kurang, meskipun penghasilannya naik. Karena di kepalanya, uang bukan alat, tapi sumber kecemasan. Di sisi lain, orang yang merasa cukup tahu bahwa uang itu penting, tapi bukan segalanya. Mereka tahu kapan harus mengejar, kapan harus melepaskan. Karena fokus mereka bukan sekadar jadi kaya, tapi jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dan itu dimulai dari sini, dari kepala, dari cara berpikir. Mindset itu seperti tanah. Mau tanam apapun, kalau tanahnya subur, hasilnya bisa tumbuh. Tapi kalau tanahnya tandus, ya, bibit terbaik pun bisa mati di situ. Pilar kedua, skill, nilai yang kita bawa ke dunia.
Uang nggak datang ke orang yang paling rajin, tapi ke orang yang punya nilai untuk ditukar. Dan nilai itu seringkali datang dari satu hal, skill. Di dunia sekarang, punya skill itu ibarat punya mata uang baru. Bukan cuma skill teknis kayak desain, coding, atau akuntansi, tapi juga skill berpikir, komunikasi, problem solving, atau leadership. Intinya, skill adalah cara kita menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, semakin besar pula value yang kita bawa. Dan disitulah uang mulai datang. Tapi banyak dari kita tumbuh di sistem yang mengandalkan ijazah, bukan kemampuan nyata. Padahal realitas di luar itu beda. Dunia nggak tanya kamu lulusan mana. Dunia tanya, apa yang bisa kamu selesaikan? Dan kabar baiknya, skill itu bisa diasah. Kita bisa mulai dari nol, pelan-pelan. Bahkan hari ini pun, kita bisa belajar apa aja, gratis. Tinggal seberapa niat kita buat konsisten. Tapi masalahnya justru di sana. Banyak yang tahu pentingnya belajar, tapi nggak menyediakan waktu buat ngasah diri. Kita lebih sering sibuk, tapi nggak berkembang. Karena waktu habis buat tugas-tugas, tapi nggak disisihkan buat tumbuh. Padahal, skill itu nggak datang dari rutinitas semata, tapi dari intentional learning. Sediakan waktu khusus buat belajar. Bikin target kecil. Jangan kejar langsung jadi ahli. Cukup lebih baik dari versi kemarin. Ingat, skill bukan cuma alat buat dapat uang, tapi juga cara kita memperluas pilihan hidup. Semakin kamu berkembang, semakin banyak pintu yang bisa kamu buka. Dan itulah tanda kamu sedang menumbuhkan kekayaanmu dari dalam. Pilar ketiga, waktu, aset yang tak bisa dibeli lagi. Dari semua aset yang kita punya, ada satu yang paling adil dibagi ke semua orang. Waktu. Nggak peduli kamu siapa, tinggal di mana, kerja apa. Kamu punya 24 jam sehari. Sama persis kayak orang paling kaya di dunia. Tapi kenapa hasilnya bisa beda jauh? Karena waktu itu bukan soal jumlah, tapi soal cara menggunakan. Banyak orang jatuh ke perangkap kesibukan semu. Seharian penuh kelihatan sibuk, tapi pas malam tiba kita bingung. Sebenarnya hari ini aku ngapain aja ya? Waktu habis buat buka notifikasi, scroll, balas chat, tapi lupa menyisakan ruang buat hal-hal yang benar-benar penting. Padahal waktu itu satu-satunya aset yang sekali hilang nggak bisa dibeli balik. Kita bisa kehilangan uang, lalu cari lagi. Tapi waktu hilang sekali, ya hilang selamanya. Orang yang mengerti ini mulai lebih selektif dalam memilih aktivitas. Mereka belajar bilang enggak ke hal-hal yang menyita, tapi enggak memberi. Mereka belajar meluangkan waktu untuk belajar, merenung, membangun. Dan ini bukan soal jadi produktif 24 jam. Bukan juga soal ngejar to-do list tanpa jeda. Tapi soal hidup dengan kesadaran. Tahu kapan harus bergerak, tahu kapan harus istirahat, dan tahu kapan harus fokus karena waktu itu terlalu berharga buat disia-siakan. Kalau kita mau kaya dalam arti yang utuh, kita harus bisa menyelaraskan waktu dengan tujuan. Karena setiap menit yang kita pakai dengan bijak adalah investasi kecil yang bisa jadi hasil besar. Kalau dilakukan terus-menerus. Menyatukan 3 pilar dan menanam kekayaan sejati. Mindset, skill, waktu. 3 hal ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi mereka saling terhubung. Mindset menentukan arah kita, skill menentukan nilai yang kita bawa, dan waktu adalah kendaraan yang membawa kita sampai ke tujuan. Kalau salah satu goyah, semuanya bisa ikut jatuh. Tapi kalau kita rawat ketiganya, perlahan, kita akan membangun sesuatu yang kokoh. Kekayaan yang bukan cuma soal materi, tapi juga tentang kecukupan batin, kebebasan memilih dan rasa percaya pada diri sendiri. Di dunia yang suka pamer hasil akhir, kita butuh lebih banyak orang yang mau kembali ke dasar. Bukan yang cuma mengejar angka, tapi yang membangun fondasi. Karena kaya itu bukan tujuan sesaat. Kaya itu proses. Kaya itu bertumbuh, sedikit demi sedikit, dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil tiap hari. Mikir jernih, belajar hal baru, jaga waktu baik-baik. 3 hal itu mungkin nggak bikin kamu viral,
tapi bisa bikin kamu tenang. Dan dalam dunia yang makin bising, ketenangan itu bentuk kekayaan juga. Jadi sekarang pertanyaannya, dari 3 pilar tadi, mindset, skill, dan waktu, mana yang paling butuh kamu perhatikan hari ini? Yuk, mulai dari situ, pelan-pelan. Karena menumbuhkan kekayaan sejati selalu dimulai dari langkah kecil yang kamu pilih dengan sadar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.